Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru ujungnya bagai jauh mana pun. Halo, Assalamualaikum Pak Mul. Waalaikumsalam Bu Nur. Apa kabarnya nih Pak Mul? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Iya, Alhamdulillah Pak. Aku juga dalam keadaan sehat nih Pak. Ada apa nih Bu Nur? Sepertinya kayaknya ada yang penting nih yang mau diobrolkan ya? Iya nih Pak. Aduh, mohon maaf banget nih Pak. Hari Iya. ini Pak Mul lagi sibuk nggak Pak? Ya lumayan sih Bu, tapi ya nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Heeh. Silahkan, ada apa ini? Ada apa? Bapak mudah-mudahan hari ini Bapak bisa luangin waktu ya buat aku ya beberapa menit aja Pak. Boleh ya Pak? Boleh, siap, boleh. Sebenarnya apa sih Bu tujuan dari obrolan kita ini sih Bu? Bapak maaf nih Pak, sebelumnya saya mau ngobrol, minta waktu Bapak 10 sampai 15 menit lah Pak lah. Boleh, Bu. Aku nih lagi bingung nih Pak. Mungkin dengan obrolan ini aku sama Bapak ada hal yang bisa didapat gitu. Soalnya aku kan ngelihat Bapak tuh istilahnya banyak hal yang bisa aku contoh nih Pak dari Bapak nih Pak. Iya. Oh, Bu Iya. Nur, Mm-mm. emangnya ingin mendapatkan solusi yang dari saya ini apa sih permasalahannya sih? Gini Apa nih Bu Pak, permasalahannya Bu? gini nih Pak, dari obrolan ini aku tuh ingin dapat ide gitu Pak, atau solusi, atau saran gitu ya Pak ya. Aduh maaf, yang masukan lah gitu ya Pak ya, Iya. mengenai ini nih Pak, aku tuh ada permasalahan di kelas 6 nih Pak. Tahun ini kan aku ngajar di kelas 6 nih Pak. Memang menurut Bu Nur, emang idealnya murid-murid di kelas itu tuh harus bagaimana Bu? Aku tuh ngelihat anak-anak yang sekarang di kelas tuh kok kayaknya ini gitu Pak, mereka tuh kurang kebersamaan gitu Pak. Kurang kebersamaan antara murid-murid di kelas itu dalam hal pembelajaran, diskusi seperti itu. Jadi kurang kebersamaan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan loh Pak, antara perempuan aja mereka tuh nggak kompak gitu loh Pak. Begitu ya Bu ya. Terus sebenarnya apa sih yang Bu Nur lakukan nih Bu Nur agar murid-murid bisa kompak bekerja sama dalam menyelesaikan tugasnya Bu ya? Dari skala 1 sampai 10 itu, di mana posisi Bu Nur itu sekarang dalam mencapai tujuan tersebut itu bagaimana Bu? Posisinya ada di mana nih Bu? Aku sih Pak kalau ngelihat ke situ ya Pak ya, kayaknya tuh posisi aku tuh sekarang ini di skala 5 deh Pak. Hah? Skalanya 5 deh Pak kayaknya Pak aku tuh. Ya terus emang sebenarnya Bu Nur menginginkan posisi yang keberapa? Yang ingin Ibu Nur harapkan itu yang berapa sih posisinya? Aku tuh nih Pak, pengennya tuh aku tuh ada di posisi 9 gitu Pak. Kalau di range itu, kalau dinilai itu, aku tuh pengennya ada di posisi 9 gitu Pak. Oh, jadi kira-kira ini mah nih, metode diskusi pasti ada cara lain Bu, selain dari metode diskusi. Kira-kira apa cara lain nih untuk mencapai tujuan tersebut itu? Kira-kira apa Bu? Oh iya Pak, mungkin aku tuh memang udah ya Pak ya, udah tuh dengan cara diskusi dikelompokkan anak-anak gitu ya Pak ya. Apalagi kan apalagi sekarang kita sudah aku tuh sudah menerapkan yang pembelajaran berdiferensiasi sama yang kemarin tuh ya Pak ya, sosial emosional itu aku udah kelompokin tuh Pak.
Nah, udah gitu juga, selain cara seperti itu juga, aku juga kayaknya tuh harus memotivasi murid ya, Pak, ya, Mhm. sebelum pembelajaran, terus saat pembelajaran, aku tuh menilai sikap mereka gitu, Pak. Eee, ya tentunya tekanannya ya di situ, di akhir kegiatan pembelajaran aku refleksi gitu, Pak, Mhm. terkait dengan sikap, udah gitu juga aku memberikan apresiasi tuh, Pak. Gitu, jadi Mhm. bisa menjaga kebersamaan gitu, Pak. Oke. Oke, Bu, begini, itu kan pada proses pembelajaran di sekolah ya, Bu, ya. Kalau misalnya di luar pembelajaran itu bagaimana, Bu, tuh, Bu? Aduh iya tuh, Pak, aku juga jadi ini ya, jadi ada masukan nih, Pak, ya. Nah, untuk, di luar pembelajaran, aku tuh ada sih, Pak, kemarin tuh sepintas gitu ya, mungkin aku akan ngadain semacam pertandingan, kompetensi beregu gitu, Pak, Iya, misalnya permainan gitu, Kak, permainan untuk jadi mereka tuh kalau di luar bisa lebih saling mengenal gitu ya, Pak, ya? iya, betul, Bu, betul. Wah, kalau itu sepertinya luar biasa, Bu Nur. Terus kira-kira, apa ya, bagaimana nih rencana dari Bu Nur itu untuk mencapai tujuan yang ingin diharapkan? Itu bagaimana tuh rencananya? Mhm. Ya seperti yang tadi sih ya, Pak, ya, aku tuh mau masukin motivasi dulu tuh sebelum kegiatan inti pembelajaran. Udah Iya, gitu, aku juga mau menginformasikan ke anak-anak bahwa, sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian gitu, Pak. Jadi selain dengan pengetahuan dan keterampilan, itu juga ada bagian penilaian, penilaian sikap. Nah, di akhir tuh aku ada refleksi itu, Pak. Tidak iya, lupa juga nanti di pembelajaran ada permainan yang tadi itu, Pak, yang beregu itu, untuk melatih kerjasama berkelompoknya mereka tuh, Pak. mmm. Kemudian, kira-kira berapa waktu, Bu, yang ingin Ibu lakukan untuk bisa mencapai, eee, apa yang Ibu harapkan itu? Kira-kira berapa lama itu waktunya? Kayaknya sih, Pak, 1 sampai 2 minggu lah, Pak. Eee, itu cukup, Bu? Cukup Cukup untuk cukup, Pak, pelaksanaan itu? cukup. Mhm Cukup mhm ya? mhm, mhm mhm mhm. Kemudian, lalu apa sih, Bu, komitmen, Bu Nur nih terhadap Mhm, rencana aksi yang akan Ibu, laksanakan itu? mhm Rencana mhm aksinya mhm. bagaimana tuh, Bu? Rencana aksinya tuh, Pak, komitmennya, aku tuh akan membuat modul ajar tuh, Pak, Ya, dengan menitik beratkan, metode diskusi itu, Pak, yang tadi itu, ya, dengan betul, penilaian yang diutamakannya itu pada penilaian sikap. Nah, betul, setelah itu, keterampilan sama pengetahuannya itu diberikan motivasi tuh, Pak, sama aku. betul, Minimal betul. dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan lah ya, Pak, ya. Di luar Ya, dan yang permainan itu di luar pembelajaran, Pak, untuk melatih kebersamaan mereka berkelompok atau beregunya tuh, Pak. oke. Kira-kira, siapa saja nih, Bu, yang akan membantu Ibu Nur ini dalam, merencanakan pembuatan modul ajar tersebut supaya bisa dilakukan dengan, benar gitu loh, Bu? Siapa saja Mhm nih mhm kira-kira mhm. nih, Bu? Ya tentunya saya buat modul ajar sendiri ya, Pak, ya. Udah Ya. gitu juga aku tuh mau minta ditelaah gitu, Pak, oleh teman sejawat, oleh teman-teman aku tuh di sekolah. Ya barangkali ada yang direvisi atau misalnya ada yang ditambah gitu, Pak. Oh, itu bagus tuh, Bu, kalau memang Ibu bisa membuat, modul modul ajar sendiri dan Mhm mhm apalagi mhm. misalnya bisa dipakai juga oleh Mhm. teman-teman kita. Mhm Kemudian mhm. menurut, Bu Nur nih, apa Mhm. sih yang sudah didapat dari, ini nih, Bu, percakapan kita sekarang ini nih, kira-kira apa nih, Bu? Mhm. Alhamdulillah ya, Pak, ya, secara nggak langsung gitu, aku tuh jadi ini ya, Pak, ya, jadi sedikit, ada gambaran sepertinya, Bapak mendukung ya, Pak, ya? Bapak mendukung, proses aku ya, Pak, ya?
Iya, ya sangat Bu, sangat mendukung sekali. Apalagi Mhm. demi kemajuan anak-anak kita ya pastilah, pasti didukung seperti itu. Mhm. Dari percakapan ini juga aku jadi mendapat ide gitu ya Pak ya tentang masalah tadi terkait murid-murid ya, yang belum bisa bekerja sama atau belum kompak gitu Pak dalam diskusi kelompok. Iya, alhamdulillah Bu Nur, eee, kita di sini sudah bisa mendapatkan nih manfaat dari percakapan kita ini. Mudah-mudahan rencana Bu Nur, akan membuahkan hasil. Iya Pak, Tapi siap. Bu Nur jangan lupa juga nih untuk mencatat setiap perkembangan kemajuan siswa kita, ya. Nantinya kenapa itu kita bisa dijadikan refleksi kita dan juga itu bisa dijadikan sebagai contoh buat teman-teman sejawat kita. Jadi apa yang kita sudah lakukan paling tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, begitu Bu Nur. Siap siap. Aduh Pak Mul, makasih banyak nih Pak, ini, hari ini udah jadi pendengar setia saya nih Bapak nih. Dan juga Bapak tuh sudah mau meluangkan waktu tuh Pak buat saya, padahal saya tahu sendiri Bapak sibuk banget nih Pak. Iya Alhamdulillah sih Bu Nur. iya. Dari percakapan ini apa namanya ya secara tidak langsung itu kan Bu Nur sudah mendapatkan solusi sendiri Betul. sebenarnya. Betul Pak, betul Paling Pak. tidak tinggal pelaksanaan di lapangannya itu seperti apa. Jadi sebenarnya sih secara tidak langsung ini Bu Nur sudah mendapatkan itu gitu loh. Iya iya Pak. Tinggal pelaksanaannya saja di lapangan Bu Nur. Siap siap Pak. Aduh alhamdulillah ya Pak, tadi, Bapak kelihatan saya yang tadinya murung sekarang jadi ketawa-ketawa ya Pak ya. Jadi ada solusi gitu. Aduh, sekali lagi terima kasih ya Pak Mul ya, terima Iya, kasih. sama-sama Mudah-mudahan Ibu nanti lain Nur. waktu kita bisa diskusi ya Pak ya. Oke, terima kasih Iya, Ibu Nur, terima kasih. sama-sama, Ya sama-sama. ya sehat-sehat terus Pak Mul. Ya, oke Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Apa tumben nih kabar si Bu Bapak nih. Nur? Baik, Pak, baik. Tumben nih si Sehat. Bapak. Sehat, Pak, alhamdulillah. Kemana aja ini baru kelihatan ini saya. Ada, Pak, biasalah sibuk ini kesana kesini kita, Pak. Ini apa kegiatan? Ada apa nih, Pak, tumben-tumbenan? Nah, eh, maaf nih Bu Nur, saya mengganggu. Mhm. Apa ya? Saya juga berterima kasih nih ke Bu Nur sudah meluangkan waktunya untuk hari ini nih, ya. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya obrolkan nih dengan Bu Nur. Mengganggu lah Mhm. paling tidak 10 menitan lah ya. Saya mengganggu Bu Nur ya. Ih, nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Aku luang kok, Pak, hari ini. Aku santai, Pak. Gimana Oke, gimana? Ada apa, Pak? oke. Begini Bu, eh, saya itu kan punya masalah nih. Jadi kira-kira bagaimana perasaan Ibu Nur pada saat melihat murid-murid itu di kelas ya Bu ya, terutama di kelas, terutama pelajaran ibu lah misalnya. Itu mereka itu pasif tuh Bu. Ya, pasif sekali. Terutama pada Mhm. pelajaran ibu ya. Kira-kira itu bagaimana Bu menurut Ibu? Oh, gitu ya, Pak, ya. Eee, ya kalau saya sih perasaannya gimana apa ya, sebenarnya saya sedih ya, Pak, ya. Sedih mungkin melihat, murid-murid pasif seperti itu, khawatirnya, saya tuh merasa bersalah gitu, Pak, ya. Takutnya, murid tersebut itu tertinggal dalam pelajaran di kelas, Pak. Oh, begitu ya Bu ya. Terus Mhm. menurut menurut Ibu nih Bu, kira-kira faktor apa saja sih Bu yang menyebabkan anak-anak itu pasif di kelas? Itu faktornya apa sih Bu kira-kira Bu? Ya, sebenarnya kalau kita mau teliti itu banyak faktor, Pak, yang menyebabkan
murid pasif di kelas? Ya salah satunya mungkin, murid tersebut merasa tidak percaya diri mungkin ya, Pak, ya? Atau faktor lainnya, murid tersebut juga tidak tertarik dengan materi pelajaran kita gitu, Pak. Bisa juga mereka tuh kurang termotivasi untuk belajar, terutama materi yang disampaikannya dianggap itu membosankan gitu, Pak, atau Mhm. terlalu sulit mungkin bagi mereka. Terus begini Bu, kalau menurut Ibu kira-kira eh, level berapa sih Bu yang sebenarnya Ibu ingin harapkan dalam proses pembelajaran yang anak itu supaya aktif di kelas itu kira-kira berapa sih Bu? Ya kalau idealnya gitu ya, Pak, ya, kalau Iya, idealnya, 9 ya, Pak, ya? 9 ya Bu ya. Mhm Tapi kalau mhm. Ibu ngelihat ngelihat sekarang itu berapa tuh Bu? Kalau nggak pasif begitu kayaknya sih 5 mungkin ya, Pak, ya? 5 ya Bu ya. Itu Heeh. kira-kira berapa anak sih Bu yang kalau Ibu perhatikan itu yang pasif di kelas itu? Kan tadi Ibu menilai 5 ya, berarti kan paling Mhm. tidak ya mungkin ada beberapa ya, lebih dari satu lah pastinya ya Bu ya. Betul betul betul, bisa bisa ada 4 sampai 5 anak mungkin ya, Pak, ya? Oh seperti itu. Terus Mhm. kalau menurut Ibu sebenarnya bagaimana sih Bu kondisi belajar anak itu selain kalau kita lihat di sekolah ya Bu ya. Kan kalau Mhm. kalau di sekolah itu kan tanggung jawabnya kan kita. Tapi kan yang namanya belajar itu kan bukan saja di sekolah ya. Berarti kan Mhm. paling tidak di rumah pun kan mereka harus belajar. Jadi menurut Ibu nih kondisi mereka di rumah itu belajarnya seperti apa Bu? Ya saya pernah juga berdialog ya, Pak, ya, dengan orang tua salah satu orang tua murid tersebut. Mereka tuh mengatakan bahwa di rumah tuh kadang mereka tuh tidak mau belajar gitu, Pak. Udah gitu terkadang mereka tuh mengatakan bahwa anak-anak lebih senang dan betah tuh sama handphone gitu. Oh Terkadang juga begitu. sampai kalau sama handphone itu sampai bisa berjam-jam gitu, Pak. Kalau ditegur malah mereka jawabnya nanggung-tanggung gitu, Pak. Jadi kalau ditegur tuh jawabannya seadanya aja gitu, Pak. Begitu ya. Mhm, Terus heeh. kalau menurut menurut Ibu nih, eee, kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan untuk membantu siswa-siswa, terutama di kelas ya, Bu, ya, di kelas itu Mhm, agar mereka lebih aktif lagi, Bu, dalam menerima pembelajaran itu. Bagaimana tuh, Bu? mhm mhm mhm. Apa namanya, rencana yang akan Ibu, lakukan itu kira-kira? Mhm mhm. Ya rencananya tuh aku tuh mau melakukan, mengajak muridnya itu berpartisipasi aktif gitu Pak dalam pembelajaran di kelas. Selain Iya, itu juga akan mengajak, untuk turut serta dalam tugas kelompok bersama murid yang lain gitu Pak. kemudian terus bagaimana cara Ibu, eee, untuk bisa berkoordinasi dengan orang tua murid, Bu? Karena kan orang tua murid juga harus dilibatkan dalam, proses pembelajaran ini. Jadi bukan kita saja di sekolah, yang memberikan pembelajaran, tetapi kan Mhm paling mhm mhm. tidak di rumah pun orang tua itu harus ikut serta. Nah, jadi bagaimana nih, Bu, Ibu berkoordinasi dengan, orang tua nih? Eee, kalau dengan orang tua bisa dalam waktu dekat ini nih, Pak, mungkin dalam waktu dekat ini saya akan, menjadwalkan pertemuan rutin dengan orang tua untuk membahas, perkembangan belajar mereka, Pak, gitu. Hmm. Oh ya, Bu, kira-kira nih, apa nih, Bu, rencana Ibu ke depannya untuk membantu murid yang kurang aktif di kelas ini, Bu? Kira-kira rencana yang Ibu ingin lakukan lah. Ya kan Mhm paling tidak kan mhm kita ingin secepatnya nih, Bu, kira-kira, mhm. apa nih, Bu, rencana Ibu nih kira-kira?
Kayaknya sih, Pak, mulai minggu depan kayaknya, Pak. Hmm. Kayaknya mulai minggu depan gitu, Pak. Kira-kira kapan ini Bu rencananya? Tadi kan minggu depan. Apakah nah ini sudah cukup? Kira-kira berapa lama Bu? Berapa lama deh? Berapa lama untuk pelaksanaan rencana ini gitu? Kemudian Pelaksanaannya kayaknya ya, 2 mingguan bisa selesai, Pak, insya Allah. bisa selesai ya Bu ya. Ya Gitu. mudah-mudahan Bu, mudah-mudahan Mhm. saja apa yang Ibu sudah rencanakan dalam perbaikan pembelajaran bagi siswa yang kurang aktif di kelas ini atau yang pasif di kelas ini secepatnya bisa terrealisasi Bu. Karena kenapa? Paling tidak kan kita akan melihat, apalagi kan sebentar lagi sudah mulai akan penilaian untuk semesteran segala macam. Kalau kita lihat kondisi anak seperti ini, bagaimana mereka bisa mengerjakan soal-soal itu? Iya, betul betul, Pak. Jadi sekarang tuh banyak anak yang minat belajarnya itu kurang ya, Pak, ya. Jadi Iya, mereka tuh malah lebih senang, di game-game di handphone itu, Pak. Oke, Iya. Bu Nur, terima kasih banyak nih Iya, sudah sama-sama, meluangkan Pak. waktunya siang ini. Siap, Semoga Pak. apa yang Ibu harapkan untuk merubah murid yang kurang aktif di kelas ini bisa terwujud ya Bu ya. Amin. Iya, Saya siap, Pak. berdoa Amin amin. Terima semoga kasih apa banyak, yang Pak. Ibu rencanakan, apa yang Ibu inginkan, apa yang Ibu harapkan bisa terlaksana. Amin amin, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak Mul. Oke, terima kasih juga ya Bu ya. Salam Iya. sehat selalu. Amin, Pak, Semoga Bu amin. Nur sehat dalam Amin. membimbing siswa-siswinya. Mudah-mudahan Ibu Num diberikan berkah Amin. semuanya. Terima Amin, kasih ya Pak. Bu Nur. Iya, Pak, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh.